بالله من الشيطان الرجيم. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Abu Abdullah Al-Mahdi. Zaman Al-Mahdi pada tahun 158 sampai 169 Hijriah. Pertama-tama kita akan membahas tentang khilafah, sifat pemerintahan, arah, dan aktivitas Al-Mahdi. Al-Mahdi sangat diuntungkan dengan hal yang telah dilakukan oleh ayahnya, Abu Ja'far Al-Mansur. Dia mendapatkan kas yang penuh dengan harta, keamanan sangat terjamin, dan rakyat yang patuh kepada khalifah, melaksanakan perintah dan menghormatinya. Al-Mahdi sangat diuntungkan dari hal tersebut. Kepribadiannya bisa dilihat dari berbagai peristiwa di zamannya. Dia adalah laki-laki yang lembut, mencintai rakyatnya, menganjurkan rakyatnya agar mencintai dan menerimanya. Dia malu terhadap rakyatnya dan sangat mencintai mereka. Sifat ini ada pada para pejabat dan bentuk politik Al-Mahdi. Namun, sifat tersebut tidak memiliki pengaruh khusus terhadap sikapnya kepada orang-orang zindik. Dalam permasalahan ini, Al-Mahdi adalah orang kuat, bukan penakut. Kita pun akan melihat pengaruh kedua sifat tersebut. Sifat lembut dan kecintaannya kepada manusia. Karena politiknya ingin menyatukan hati, mencintai sesama manusia, serta mendapatkan keridhaan dan cinta mereka. Al-Mahdi bisa melakukan hal tersebut karena dia mencintai dan dekat dengan orang-orang. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencintai musuh. Dia membebaskan para tawanan yang ditawan oleh ayahnya karena sebab-sebab politik, bukan sebab-sebab syariat. Mereka dibebaskan dan diberi kemerdekaan setelah sebelumnya disiksa di penjara. Kemudian dia pun menggunakan politik, yaitu politik kasih sayang terhadap pengikut, komandan, dan keluarganya. Dia mengembalikan harta kepada pemiliknya. Dia mengambil harta yang banyak dari kas negara, kemudian membagi-bagikannya dengan ikhlas. Diceritakan bahwa dia pernah duduk memberikan hadiah sambil disaksikan oleh keluarga dan para komandannya. Dia membacakan nama-nama, menyuruh untuk menambah 10.000 atau 20.000 dan hal yang sejenisnya. Hal itu terjadi pada tahun 1609 Hijriah. Kemudian dia pun mengembalikan barang-barang yang telah disita oleh keluarganya kepada pemiliknya dalam jumlah yang sangat banyak. Adapun kepada rakyat, dia telah menempuh jalan yang baik untuk mengetahui pemikiran-pemikiran mereka. Dia membuat daftar bagi orang-orang yang dizolimi dan mendirikan sebuah dewan untuk hal tersebut. Di dalam istana, dia membuat sebuah tempat untuk mengajukan keluhan dan keinginan. Setiap hari, dia duduk bersama orang-orang yang dizalimi. Majelisnya selalu didatangi oleh para hakim. Dia berkata
Jika saya tidak malu kepada seorang pun, saya malu kepada mereka. Al-Mahdi menempuh politik kasih sayang. Secara khusus, dia menempuh politik kasih sayang bersama penduduk Hijaz. Hijaz adalah tempat tinggal keluarga Ali dan Ansor. Pada waktu itu, Ansor lebih condong kepada keluarga Ali karena kekerasan masa Abu Ja'far al-Mansur. Mereka adalah orang-orang yang dirugikan. Namun, Al-Mahdi berlaku dermawan kepada mereka. At-Tabari menulis, sebagaimana yang telah disebutkan, Al-Mahdi membagikan harta yang banyak kepada penduduk Makkah. Demikian juga kepada penduduk Madinah. Diceritakan bahwa dia melihat harta yang dibagikan ternyata semuanya berjumlah 30.000 dirham. Sedangkan dari Mesir datang kepadanya 300.000 dinar, dan dari Yaman 200.000 dinar. Dia membagikan semuanya. Sedangkan baju yang dibagikannya berjumlah 100.000 potong. Dia juga membangun rumah-rumah di sepanjang jalan Makkah yang mudah dijangkau. Dia mendirikan pabrik-pabrik di jalan-jalan tersebut. Dia melakukan aktivitas tersebut secara meluas. Al-Mahdi sangat mencintai Ansor, dan dia memilih 500 orang laki-laki untuk menjadi tentara dan pengawalnya. Mereka menjaga dan melindunginya. Dia pun memberikan kepada mereka hadiah dan upah yang banyak. Dengan demikian, dia berhutang kepada Hijaz. Dia pun mengutus beberapa orang Zaidiyah untuk menjadi gubernur di beberapa tempat. Padahal sebelumnya hal tersebut tidak pernah terjadi. Hubungannya dengan keluarga Ali terjaga dengan baik hingga akhir hayatnya. Al-Mahdi memerangi orang-orang zindik. Demikianlah politik Al-Mahdi dalam kasih sayang dan menyatukan hati. Dia sangat berhasil dalam hal tersebut. Hal itu ditambah dengan sifatnya yang lembut, mencintai orang-orang, dan menganjurkan mereka untuk mencintainya. Mereka pun mencintainya dan menganggap sebagai khalifah yang sangat baik. Namun, kelembutan tersebut berubah menjadi keras terhadap orang zindik yang pada masanya berjumlah sangat banyak dan melakukan berbagai macam bentuk gerakan, kadang dalam bentuk ateisme, kadang mengejek agama dan pemeluknya, dan kadang dalam keyakinan yang salah. Tetapi zindik lebih banyak bergerak kepada bentuk ateisme daripada bentuk yang lain. Di sini kita akan membahas tentang sebagian golongan zindik, yaitu sekte Manu. Ia adalah agama yang diciptakan oleh Mani di abad ketiga Masehi. Ia dibuat dengan dasar pencampuran antara cahaya dan kegelapan. Di sini kita tidak akan membahas tentang agama Manu dengan rinci,
karena ia harus dibahas dalam tema yang lain, yaitu sejarah agama-agama. Namun, hal yang perlu kita bicarakan di sini adalah di zaman Al-Mahdi. Sekte Manu memiliki gerakan tersendiri. Ia memiliki ajaran dan upacara-upacara khusus. Bisa jadi, sebagian ajaran tersebut tidak berasal pada zaman Mani sendiri. Kita akan menjumpai Al-Mahdi turun tangan, membatasi orang-orang sindik, sebagaimana terlihat dalam wasiatnya kepada Al-Hadi, anaknya, tentang keadaan mereka. Di sini, kita akan melihat catatan atau bari tentang wasiat tersebut. Bersikap objektiflah terhadap kelompok ini, karena ia adalah kelompok yang mengajak manusia kepada kebaikan, seperti menjauhi kejahatan, berbuat zuhud di dunia, dan beramal untuk akhirat. Namun, habisilah mereka karena mengharamkan daging, tidak menyentuh air suci, tidak membunuh serangga karena warok, serta habisilah mereka karena menyembah dua hal, cahaya dan kegelapan. Selain itu, mereka membolehkan seseorang menikahi ibunya, anak perempuannya, mandi dengan air kencing, dan menculik anak kecil dari jalan untuk menyelamatkannya dari kegelapan menuju petunjuk cahaya. Tinggalkanlah kayu dan hunuslah pedang. Dengan demikian, di zaman Al-Mahdi, Sekte Manu berdiri atas dasar kesuhutan dan kependetaan. Namun, mereka melanggar yang diharamkan dan keluar dari tauhid. Al-Mahdi memerangi kelompok ini dengan keras. Peperangan dilancarkan kepada setiap orang sindik, ateis, dan yang melanggar hal-hal yang diharamkan. Orang-orang sindik kebanyakan berasal dari Persia. Tujuan mereka bukan agama saja, tetapi di samping itu, mereka mempropagandakan rasisme, memerangi bangsa Arab, dan hal-hal berbau Arab. Mereka menghina dan menertawakan setiap hal yang bersifat Arab. Muhammad Bashar bin Bard dan Salil bin Abdil Qudus adalah orang yang bisa dijadikan contoh tentang hal ini. Al-Mahdi memerangi sekte ini dengan keras. Dia merencanakan untuk senantiasa mengikuti orang-orang sindik. Dia mewasiatkan kepada salah seorang temannya, Al-Kalwazi, untuk mengikuti mereka yang disebutnya sebagai Sohib Az-Zanadikoh atau pemimpin orang-orang sindik. At-Tabari menulis, Al-Mahdi bersungguh-sungguh untuk mencari dan membunuh orang-orang sindik di setiap penjuru. Dia memberikan mandat kepada Umar. Lalu dia mengambil Yazid bin Al-Faid, sekretaris Al-Mansur, dan menegaskan hal yang telah disebutkan. Dia pun ditahan, tetapi berhasil kabur dari tahanan dan tidak dihukum. Bisa jadi gerakan tersebut memiliki hubungan dengan konspirasi yang terjadi di Persia, terutama di Moro atau Merv. Al-Mahdi mengutus Abdul Jabbar
Al-Muhtasib ke tempat tersebut untuk menarik orang-orang sindik. Lalu dia pun melakukan hal tersebut dan membawa orang-orang sindik kepada Al-Mahdi yang sedang berada di Danak. Dia pun membunuh dan menyalib mereka. Al-Mahdi diberi buku-buku mereka, tetapi merobeknya dengan pisau. Hal tersebut terjadi setelah peristiwa Al-Muqonna berakhir. Revolusi Al-Muqonna. Al-Muqonna adalah laki-laki pendek dan jelek. Ia berasal dari Moro dan mengaku sebagai Tuhan. Dia pernah berkata, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan bentuknya. Kemudian bentuk tersebut pindah kepada para nabi satu persatu, lalu kepada Abu Muslim, lalu kepadanya. Karena wajahnya jelek, dia memakai topeng emas di wajahnya. Dia menyembunyikan wajahnya sehingga tidak bisa dilihat oleh para pengikutnya. Dia mempercayai reinkarnasi dan memiliki banyak pengikut yang tunduk dan patuh kepadanya. Lalu Khalifah mengutus buah pasukan yang dipimpin oleh Mu'adz bin Muslim untuk mengepungnya di kota Sabam, dan dia terkepung di sana. Ketika Al-Muqonna tidak mendapatkan jalan keluar, dia mengumpulkan seluruh harta dan bekal yang ada di kota tersebut, seperti pakaian dan yang lainnya, untuk kemudian membakarnya. Dia meminta pengikut, keluarga, dan anak-anaknya untuk melemparkan diri bersamanya ke api tersebut. Dia berkata kepada mereka, "Barang siapa yang menginginkan kenikmatan, ikutilah aku ke api." Dia pun melemparkan dirinya ke api tersebut. Para pengikutnya ikut melemparkan diri mereka hingga semuanya terbakar. Ketika orang-orang Islam memasuki kota tersebut, mereka tidak mendapatkan apapun. Perbuatan Al-Mahdi yang sering kita nisbatkan sebagai bukti cintanya kepada agama dan melenyapkan segala hal yang menodai kebersihan agama adalah dia mengembalikan nasab Abu Bakar dari Sakif kepada Wala Rasulullah dan nasab keluarga Ziyad bin Abi kepada Sumayyah, dan menyatukan mereka dengan Bani Sakif serta membatalkan nasab mereka kepada Abu Sufyan. Demikianlah kita melihat Al-Mahdi dan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukannya berupa politik dalam negeri untuk menarik simpati rakyat sehingga mereka simpati terhadap kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Dengan demikian, dia telah menghapuskan kesempitan yang ada pada masa ayahnya. Akhirnya, orang-orang menyambut khilafah Abbasiyah dengan gembira. Demikian pembahasan tentang Abu Abdullah Al-Mahdi.